Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Indah Pratiwi Brutu. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24. Sebelum itu, kalian semua udah tahu belum apa itu PPh pasal 24? Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Sebelum masuk ke videonya, adapun pokok materi yang akan kita bahas ialah pengertian pajak penghasilan pasal 24, subjek dan objek PPh pasal 24, sumber penghasilan kena pajak, tarif pengenaan PPh pasal 24, cara melaksanakan kredit pajak luar negeri, dan contoh perhitungan pada PPh pasal 24. Oke, langsung aja kita masuk ke pengertiannya. Nah, apakah PPh pasal 24 itu? Pajak penghasilan atau PPh pasal 24 adalah salah satu jenis pelunasan PPh dalam 1 tahun berjalan yang merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Atas pajak tersebut, wajib pajak dapat mengkreditkan pajak terutang dalam tahun pajak yang sama. Kemudian, subjek dan objek PPh pasal 24. Sebagaimana disebutkan pula dalam Undang-Undang 36 tahun 2008, diatur pula subjek dan objek PPh pasal 24 seperti di bawah ini. Yang pertama, subjek PPh pasal 24, yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Subjek pemotong PPh pasal 24. Pihak atau subjek yang memotong pajak penghasilan jenis PPh pasal 24 ini adalah wajib pajak badan maupun orang pribadi pemberi penghasilan atau dari pengalihan harta atau aset di luar negeri. Kemudian, objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Oke, kita lanjut ke sumber penghasilan kena pajak. Penghasilan apa aja ya yang dikenakan PPh pasal 24? Nah, yang pertama ada pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Kemudian, yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Nah, yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Yang kedelapan, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, perlu untuk diingat, kalau nilai pajak di luar negeri yang telah digunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan, sehingga nilai kredit akan berkurang untuk menutup pajak terutang yang ada di sini, maka wajib pajak harus membayar jumlah terutang tersebut ke kantor pelayanan pajak atau KPP di Indonesia. Tarif pengenaan PPh pasal 24. Tarif ini berbeda-beda karena akan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku di masing-masing negara. Misalnya, Indonesia menetapkan tarif PPh pasal 24-nya adalah 15%, maka tarifnya adalah 15%. Kemudian, cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri. 3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri. 4. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh.
Kemudian, kamu juga wajib memperhatikan dalam pelaksanaan kredit pajak. Di antaranya adalah, jika penghasilan dari luar negeri didapat dari beberapa negara, maka perhitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara, serta penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final pada pasal 4 ayat 2 dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, Kepala KPP dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran seperti yang disebutkan atas permintaan wajib pajak karena alasan-alasan yang ada di luar kekuasaan wajib pajak. Lalu, jika terjadi perubahan besaran penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan koreksi SPT tahunan dengan melampirkan dokumen-dokumen terkait dengan perubahan tersebut. Selanjutnya, jika koreksi SPT menyebabkan PPh kurang bayar, maka atas kekurangan bayar tersebut tidak akan dikenakan sanksi bunga. Di sisi lain, apabila atas pembetulan SPT itu menjadi lebih bayar, maka dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. Contoh pengerjaan PPh pasal 24. Nah, contoh soal yang pertama, PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta rupiah, kemudian penghasilan dari Vietnam dengan tarif pajak 20% sebesar 200 juta rupiah. Kemudian hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Nah, mari kita jawab. Yang pertama, kita harus menghitung total penghasilan kena pajak, yaitu dengan cara penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta rupiah ditambah penghasilan dari Vietnam 200 juta rupiah sama dengan jumlah penghasilan neto 600 juta rupiah. Yang kedua, kita harus menghitung total PPh terhutang dengan cara pajak terhutang 25% dikali 600 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Ketiga, kita akan hitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terhutang sama dengan 200 juta rupiah dibagi 600 juta rupiah dikali 150 juta rupiah sama dengan 49 juta 999 atau dibuatkan menjadi 50 juta rupiah. 4. Menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri dengan cara 20% dikali 200 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah. Untuk soal kedua, yaitu perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri. PT Selera Rakyat berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 sebagai berikut. Di Belanda memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 600 juta rupiah dengan tarif pajak yang berlaku 30%. Di dalam negeri menderita kerugian sebesar 200 juta rupiah. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Selera Rakyat tahun 2015. Jawabannya, pertama kita harus mencari total penghasilan kena pajak, yaitu dengan cara penghasilan dari Belanda sebesar 600 juta rupiah, kemudian ditambah dengan penghasilan dari dalam negeri minus 200 juta rupiah. Kenapa minus? Karena kan mengalami kerugian. Nah, ketika penghasilan tadi dijumlahkan, maka hasilnya 400 juta rupiah. Kedua, kita harus menghitung total PPh terhutang. Pajak terhutang 25% dikali 400 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Yang ketiga, kita hitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terhutang sama dengan 600 juta rupiah dibagi 400 juta rupiah dikali 100 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Yang keempat, menghitung PPh yang terutang atau dipotong dari luar negeri 30% dikali 600 juta rupiah sama dengan 180 juta rupiah.
Soal ketiga, perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di luar negeri. Contohnya, PT Selaras Abadi pada tahun 2013 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Di Thailand, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 300 juta rupiah dengan tarif pajak yang berlaku 40%. Di Jerman, menderita kerugian sebesar 50 juta rupiah dengan tarif pajak yang berlaku 25%. Di dalam negeri memperoleh laba usaha sebesar 50 juta rupiah. Kemudian hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Selaras Abadi tahun 2013. Maka jawabannya adalah pertama, hitung total penghasilan kena pajak. Penghasilan dalam negeri sebesar 300 juta rupiah ditambah jumlah penghasilan dari luar negeri sebesar 500 juta rupiah. Maka jumlah penghasilan netonya adalah 800 juta rupiah. Kedua, menghitung total PPh terutang dengan cara pajak terutang 25% dikali 800 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. Ketiga, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terutang sama dengan 300 juta rupiah dibagi 800 juta rupiah dikali 200 juta rupiah sama dengan 75 juta rupiah. Keempat, menghitung PPh yang terutang atau dipotong dari luar negeri, yaitu 40% dikali 300 juta rupiah sama dengan 120 juta rupiah. Namun, untuk kerugian yang dialami wajib pajak berasal dari luar negeri, hal itu tidak dapat menjadi pengurangan penghasilan. Mengapa demikian? Karena dalam sistem perpajakan yang mengalir worldwide, di mana penghasilan yang diterima baik dari dalam negeri maupun luar negeri merupakan aspek perpajakan. Untuk penghasilan dari luar negeri, penghasilan tersebut sudah berbentuk net atau neto. Jika adanya kerugian, maka kerugiannya telah diklaim sebagai pengurangan penghasilan di negara penghasil itu berasal. Sehingga jika di Indonesia kerugian dapat dikompensasi, maka akan menjadi double kompensasi atau menghindari double non-tax. Segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.